Ya, Sobat Muslim, kembali lagi bersama saya Bella dan juga Ustadz Asmar dalam acara kesayangan kita Al-Quran dan Sains Membangun Peradaban yang Lebih Baik. Ustadz, tadi kita sudah menarik sekali ya segmen berikutnya, segmen sebelumnya maksud saya, kita ngebahas tentang mata secara sains dan juga mata secara agama. Nah, sekarang ini Ustadz, akhir-akhir ini nih Ustadz, semenjak fenomena adanya media sosial, aku tuh pernah dengar tentang orang-orang tuh pernah bilang tentang penyakit ain, Ustadz. Penyakit ain. Jadi pernah saya baca sebuah komen di media sosial, katanya anaknya tuh nangis terus Ustadz. Nangisnya tuh nggak seperti tidak tahu kenapa gitu, udah diberikan makan segala macam, tapi nangis terus, dan nangisnya tuh misalnya maghrib, setiap maghrib dia menangis. Terus ada juga yang bilang, oh ibu mungkin itu terkena penyakit ain. Nah, ini nih Ustadz yang mau saya tanyakan, sebenarnya penyakit ain itu apa? Lalu kalau misalnya sudah ada yang terkena penyakit ain, bagaimana sih cara kita menyikapinya Ustadz? Terima kasih Mbak Bella. Panjang ya Ustadz ya pertanyaannya ya. Lumayan panjang tapi jawabannya biar pendek pun boleh. Okay. Ya. Pemirsa di rumah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Penyakit ain, al-ain terdiri dari satu kata. Ainun yang artinya mata. Mata. Jadi penyakit ain itu adalah penyakit mata secara bahasa. Namun dalam konteks hadis, kalimat penyakit ain ini memang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan di dalam kitab Tibbun Nabawi karya Ibnu Qayyim Al-Jauzi, dijelaskan bahwa umatku katsirun minad dawa, dia akan tertimpa banyak penyakit, yaitu penyakit ain. Ya. Pada akhir zaman memang Rasulullah katakan mereka akan tertimpa banyak penyakit ain. Apa penyakit ain itu? Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauzi itu adalah penyakit yang masuk melalui mata kita. Penyakit yang melalui mata kita ini adalah penyakit yang tentunya bukan penyakit zahiriah, tapi kemungkinan gangguan jin. Gangguan jin ini terjadi ada dua. Mungkin gangguan jin terjadi disebabkan karena ada orang yang iri hati dengan kita, sehingga mengirimkan seperti ada istilah santet, kalau di kampung saya ada istilah doti, apa dan lain sebagainya. Adalah salah satu penyakit yang dikirim oleh orang-orang tertentu. Tentunya mungkin melalui dukun dan lain sebagainya. Dengan cara itu dia akan mengirimkan kepada orang sehingga dia terkena yang namanya penyakit ain, masuknya melalui mata. Yang kedua, dia akan masuk dengan caranya sendiri. Jin itu jatuh cinta kepada seorang perempuan, akhirnya masuklah jin itu mengganggu padanya. Dalam satu hadis, setiap manusia yang lahir kemanapun dia pergi akan didampingi oleh jin. Maka Rasulullah katakan, al-ainani zinahuman nazru. Mata ini adalah sumber zina. Maka dari itu juga dalam satu hadis dikatakan, an-nazratu lakal aula wa laysat lakal ukhra. Pandangan yang pertama kepada wanita itu adalah ibadah. Iya, akan tetapi ketika diikuti dengan pandangan-pandangan selanjutnya itu akan menjadi dosa. Kenapa coba? Pandangan ini terlalu banyak dibahas oleh Rasulullah SAW karena ternyata di pandangan ini banyak penyakit bisa bermunculan, termasuk gangguan jin. Maka kita menindaki tadi tentang perkara sosial media. Wah, ini faktanya jelas. Karena ketika kita mengupload foto, mata kita itu akan mudah dimasuki jin. Dalam satu riwayat Rasulullah SAW menjelaskan bagaimana gambar-gambar yang kita pajang, kemudian gambar ini ada kan matanya. Matanya itu yang akan dimulai masuki jin untuk bersarang di dalamnya. Allahu a'lam. Begitupun dengan patung-patung. Maka ketika patung-patung dimasuki oleh jin, maka itu bisa menyebabkan orang-orang yang memasukkan gambar, menempel gambar termasuk di sosial media, itu akan menjadi penyebab masuknya penyakit ain. Begitu juga dengan orang yang ada benci atau ada cinta, bisa saja dengan mengambil gambarnya, melihat di sosial media dengan mengirimkan berbagai mantra-mantra yang bisa menyebabkan jin itu mengganggu orang tersebut. Itulah hebatnya mata kita. Dan di situ juga tentang nilai plus dan minusnya mata kita. Maka dari itu ketika kita memasukkan foto-foto di sosial media, tentu perbaiki niat, masukkan yang pantas, jangan sembarang kita masukkan, karena di situ bisa ada fatal dalam kehidupan kita, bisa diganggu oleh jin dan lain sebagainya. Maka untuk menghindari penyakit itu, tentu kita bagaimana meminimalisir, mengupload perkara-perkara yang tidak bermanfaat di sosial media, kecuali ada tujuan-tujuan tertentu yang membawa manfaat dan maslahat bagi kita. Saya kira seperti itu, Nabila. Ya.
Ustadz, kalau gitu cara untuk menyembuhkannya Ustadz, jikalau memang ada seseorang yang sudah terkena penyakit ain, sebagaimana itu cara penyembuhannya? Betul Mbak Bella. Untuk menyembuhkan penyakit ain, maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatun lil mu'minin. Wa nunazzilu minal Qur'an. Allah turunkan Al-Qur'an syifa sebagai obat lil mu'minin, bagi orang beriman. Jadi orang-orang beriman itu yang menjadikan Al-Quran sebagai obat, maka ini adalah mujarab untuk mengeluarkan penyakit ain, mengeluarkan penyakit-penyakit yang berhubungan dengan jin, termasuk pun dengan penyakit zahir, tapi lebih dominan dengan penyakit-penyakit yang berhubungan dengan batin kita, tentunya dengan gangguan jin dan lain sebagainya. Maka di dalam ilmu Al-Quran ada yang disebut dengan ayat-ayat ruqyah. Ayat-ayat ruqyah ini adalah ayat-ayat yang berhubungan untuk menjadikan kesembuhan terhadap pengusiran-pengusiran jin. Maka dengan banyak membaca kalam-kalam Allah, maka tentu jin tidak akan mampu mendekat kepada kita. Itu cara menyembuhkan pertama. Kemudian yang kedua, cara menyembuhkannya tentu dengan walitahhirukum fi qulubih. Bagaimana caranya menjadikan hati kita ini bersih? Karena ketika hati kita kotor, hati kita tidak banyak mengingat kepada Allah, hati kita banyak lalai, maka otomatis jin itu mudah untuk masuk dalam tubuh kita. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, yang akan membawa kewaswasan dalam diri manusia dari jin dan manusia. Tentunya caranya ketika hati kita lalai. Maka ketika hati kita selalu berhubungan dengan Allah, maka insya Allah kita akan selalu mendapatkan naungan dan pertolongan Allah. Karena ternyata ketika kita banyak mengingat Allah, maka hati kita akan hidup berhubungan dengan Allah. Seperti HP ada sinyal untuk berhubungan antara satu sama lain. Saya kira seperti itu. Alhamdulillah Ustaz. Jadi sedikit kesimpulan Ustaz ya, tema kita hari ini mengenai mata, dan mata itu merupakan seperti sumber kehidupan Ustaz ya, yang mana mata itu berkaitan dengan jendela hati. Terima kasih banyak Ustaz. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita sharing ke Smart Muslim dimanapun Anda berada bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya. Smart Muslim, akhir kata saya Bella Edarwan dan juga Ustadz Asmar Lambo pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih atas kebersamaannya, dan jangan lupa selalu saksikan Al-Quran dan Sains setiap hari Sabtu dan Minggu jam 11:30. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi.